Halo guys, ketemu lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Juli, dan hari ini hari Selasa, jadi saya mau bahas 15 saham yang udah di request oleh teman-teman di grup Telegram. Buat teman-teman di sini yang ingin sahamnya untuk dibahas juga, jangan lupa requestnya itu di grup Telegram ya. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silahkan bergabung dulu. Link Telegramnya udah saya share di deskripsi di bawah, tinggal diklik aja lalu langsung join. Sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silahkan dianalisa ulang kembali sendiri. Kalau dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Kita langsung mulai ya. Jadi kita ke Telegram. Telegram ini semua toolsnya Wisdom and Invest itu hanya bisa diakses lewat Telegram. Dan ini adalah tools buatannya Wisdom and Invest ya, jadi nggak bisa didapatkan dimanapun. Di tempat lain, nggak bisa didapatkan di tempat lain selain di Wisdom and Invest. Nah, kalau teman-teman merasa tertarik untuk menggunakan tools ini atau pengen sekedar tahu-tahu aja dulu, ini bisa ikutan ya, kita ada acara Zoom yang biasa diadakan setiap hari Rabu jam 8 malam dan hari Sabtu jam 4 sore. Nah, jadi besok nih teman-teman bisa bergabung dengan acara ini. Karena ini lewat Zoom, jadi teman-teman bisa langsung diskusi sama coach yang ada di Zoom itu. Bisa tanya-tanya saham ataupun yang lain-lainnya ya, mau tanya produk, mau tanya tentang membership, atau mau tanya tentang saham, mau diskusi, itu boleh-boleh banget. Tools ini bisa dapetin dengan dua cara. Yang pertama itu tentunya dengan cara berlangganan, menjadi membernya. Dan kalau misalnya teman-teman belum mau menjadi member, it's okay. Bisa juga didapatkan tools ini dengan cara gratis. Gratisnya itu selama sebulan pertama ya, dan akan berlanjut selama teman-teman aktif bertransaksi. Sekuritas yang bekerjasama dengan Wisdom and Invest ini ada 4. Yang pertama Sukor Sekuritas, JUC, NH Korindo, dan Investasiku. Nah, Sukor ini baru launching lagi nih. Kemarin baru di-upgrade lagi aplikasinya. Jadi semakin keren. Nah, mau tahu apa aja update-nya? Silakan simak di Instagramnya Sukor, juga ada di Instagramnya, lebih tepatnya di story Instagramnya Wisdom and Invest ya. Kita juga ada share update-nya tuh apa aja sih. Jadi semakin keren tuh aplikasinya Sukor. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk mendaftar di salah satu itu, silakan ya. Atau mau tanya-tanya dulu sama adminnya, karena barangkali masih bingung, mau buka menjadi nasabah aja, maksudnya buka rekening aja melalui Wisdom and Invest untuk dapetin tools yang gratis, atau mau jadi membership dan mendapatkan full fasilitas. Ya, jadi kalau misalnya menjadi nasabah, tentu yang namanya gratis agak terbatas ya, kecuali aktif bertransaksi dan memenuhi minimum transaksinya. Jadi ada minimum transaksi untuk mendapatkan yang full fasilitas juga. Itu tanya dulu aja ke admin ya, ada minimumnya berapa, supaya bisa mendapatkan full fasilitasnya. Oke, kita lanjut. Ini jadi jangan lupa ikutan. Kalau yang ini udah lewat acaranya, ini toolsnya kita ada banyak banget perintahnya. Kalau yang chart ini ada sampai 30 lebih, kalau yang screener juga ada 20 lebih ya. Dan akan terus kita tambahkan kalau misalnya di request oleh teman-teman, di request oleh para member. Ini multi time frame dan juga datanya real time tentunya. Jadi kalau teman-teman mau pakai untuk fast trading, misalnya di 5 menit, bahkan 1 menit kita ada ya chartnya. Ini selama masih ada nih berapa hari lagi, kalau teman-teman mau request chat untuk setiap pagi ini di Telegram tapi ya. Jadi teman-teman pasti kan sudah bergabung dulu dengan Telegram. Jadi tiap pagi itu biasa Miss Mary Jane dia akan share list seperti ini, tentu tempatnya terbatas, hanya 10 aja setiap harinya. Sampai akhir Agustus teman-teman bisa mendapatkan chat gratis. Tapi 10 orang pertama ya. Habis itu ini Telegram kita. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai search itu boleh, atau pakai link yang udah di bawah itu juga boleh. Langsung diklik aja. Ini kalau misalnya biasanya di hari Senin, hari Selasa, hari Kamis saya share ini 15 saham untuk dibahas di sini. Nah, jadi memang ada urutannya. Terbatas untuk 15 orang aja, satu orang satu saham. Jadi siapa cepat dia dapat ya. And then kalau teman-teman mau stock pick aja, ini juga bisa stock pick gratis, tapi kita nggak selalu share ya, kadang-kadang aja. Ini stock pick ada di Telegram juga. Jadi begitu masuk ke Telegram biasanya ada per ini nih,
namanya per apa sih? Per topik. Pastikan teman-teman masuk di topik yang informasi open akun sekuritas dan stock pick. Di sini udah ada stock pick-nya, udah ada referensi, buy, target cut loss, dan sebagainya. Atau biasanya di aplikasi sekuritas juga ada ya, apalagi aplikasi Sukor itu sekarang sudah ada sinyal. Nah, itu ada sinyal buy dan sudah langsung ada trading plan-nya gitu. Jadi kepake banget, enak banget untuk dipakai. Nah, buat teman-teman yang mau buka akun sekuritas, jangan lupa hubungi adminnya ya. Nanti bisa dipandu sampai selesai. Oke, kita lanjut. Kita langsung bahas aja deh ke saham yang pertama, yaitu SCMA. SCMA. Saya pakai dua chart di sini ya. Sebenarnya chartnya Wisdom and Invest tuh banyak banget. Cuma kan nggak mungkin saya pakai semua di sini. Saya hanya pakai dua chart yang favorit. Yang pertama chart Win, itu biasa chart yang dipakai oleh para member dari Wisdom and Invest. Kalau yang GD ini chart yang dipakai oleh nasabah. Nasabah juga dapat nggak cuma satu ya, ada beberapa. Tapi yang paling saya suka pakai yang ini karena ini yang paling gampang, atau pakai MSF itu juga oke. Nah, jadi tergantung kalau teman-teman udah jadi nasabah mau tanya-tanya bagaimana cara penggunanya, itu boleh-boleh banget ya. Tapi jangan lupa tag nama saya di Telegram supaya saya bisa fast respon. Soalnya kalau nggak di tag kita nggak keluar notifikasinya ya, jadi nggak tertumpuk oleh chat yang lain gitu. Jadi pastikan untuk tag nama saya. SCMA-nya, nah kalau udah terbiasa nonton di sini pasti udah tahu biasanya yang saya liatin tuh apa sih? Karena chart win ini sebenarnya gampang banget ya. Apalagi yang kemarin udah ikutan acara The Secret to Profit Consistent. Nah, menggunakan chart win ini, kalau bingung-bingung, sebenarnya sih ini komplit ya chartnya. Kita bisa lihat banyak hal di sini. Tapi kalau teman-teman yang baru belajar dan masih merasa bingung, cukup perhatikan satu hal aja, yaitu momentumnya. Momentum itu ada di bagian bawah, panel bawah sini ya. Saya tandain tuh, ada tulisannya momentum. Dan di sini ada warnanya. Jadi tinggal lihat warna aja. Yang bagus adalah ketika dia ada momentum berwarna biru Ben-Hur. Nah, yang Ben-Hur ini sebenarnya lebih bagus lagi kalau didukung sama volume. Nah, makanya ini kemarin belum ada volumenya kan ya. Sekarang momentum yang terakhir ini jadi titik pink. Kalau titik pink artinya sideway. Jadi very easy ya ngelihatnya, titik pink sideway. Biru biru Ben-Hur bagus. Begitu momentumnya menjadi tua dan mengecil, sinyal untuk SOS. Karena kalau begitu melemah, biasanya dia ini, kalau ini sih divergen ya, makanya begitu patah tren dia konfirmasi dan dia kembali turun ke bawah. Momentum merah hindari. Momentum merah tua artinya reversal. Kita boleh spek buy di sana ya. Jadi bisa dapetin bottom fishing. Jadi kemarin tuh kalau teman-teman ada yang nonton, hari ini banyak ya yang bagus-bagus dan naik PGEO, terus apalagi itu JSMR, ada Hoki, dan ADMR, ada ERO, dan banyak macam-macam. Nah, jadi menarik banget. Gampang banget untuk digunakan. Kita lanjut ya. Jadi karena dia titik pink, berarti si SCMA lagi sideway. Kita harus cari nih area sideway-nya itu apa. Area sideway-nya di mana? Ini area sideway 146 sampai 158 tuh udah ada angka support resistnya ya, dibuat secara otomatis oleh toolsnya Wisdom and Invest. Support 146, resist 158. Jadi pantau dulu di resist 158 dia bisa breakout gak? Kalau nggak bisa breakout maka silakan taking profit dulu. Tapi kalau breakout maka di hold aja. Kalau breakout maka berpotensi lanjut ya ke 168, 179. Tapi kalau nggak bisa breakout, maka kemungkinan dia mau testing 146-nya lagi. Yang belum punya, mau spek buy, boleh-boleh aja. 146, tapi kalau breakdown, maka exit dulu ya. Baru lihat lagi di support yang 137. Ini support bawahnya nih. 137. Oke, karena sideway, berarti kita gunakan strategi sideway. Segitiga hijau, segitiga merah kita abaikan dulu. Jadi gunakan strateginya BOS dan SOS. Buy on support, sell on strength. Oke, kita next menggunakan chart GD. Ini saya mau share juga. Kalau chart GD ini sebenarnya lebih bagus digunakan di saham yang uptrend.
Nah, saham uptrend itu jadi minimal teman-teman mesti ngerti ya saham uptrend itu seperti apa. Karena kalau dia sideway, ini sama kayak si chart win. Kalau sideway, titik hijau, titik merah kita abaikan. Jadi kalau di GD ini, sinyal entry-nya adalah titik hijau ya. Titik merah, sinyal exit-nya. Warna pada candle itu ada hitam, orange, sama hijau. Hitam itu artinya tidak ada sinyal. Kalau orange artinya spec buy. Kalau hijau artinya di hold aja. Selama candle-nya masih orange ataupun hijau, itu sama-sama statusnya pasti hold. Jadi seperti di sini ya. Tuh, hold. Candle-nya bagus nih. Dia udah muncul titik hijau dari kemarin dan candle-nya masih hijau. Dia harus uji resist dulu 158. Kalau breakout mudah-mudahan lanjut lagi. Kalau enggak berarti dia akan sideways aja. Kembali ke support yang tadi udah saya bilang di depan. Ya, SCMA kita lanjut. SAME. GD SAME. Ini saham baru si CYBR. Oke, sampai dulu. Ingat cara penggunaannya? Yang paling simpel tinggal lihat momentumnya aja. Momentumnya apa? Titik pink. Artinya sideways. Jadi dia masih sideways, kita harus tentuin ya area sideways-nya kira-kira semana. Kemungkinan sideways-nya di area sini atau di area sini. Ini belum mantul dari support, jadi kita mesti cari tahu dulu nih, dia mau mantulnya support mana atau mau naik lagi. Naiknya seberapa gitu. Jadi area sideways-nya ini belum jelas ya batasnya ya. Jadi kita tentuin dulu supportnya di sebelah sini 348. Lalu di garis win line 340 dan di bawah sini juga ada nih 320 sampai 330 itu area support juga. 318 itu support juga. Yang mau spec buy ini sebenarnya cukup menarik karena kemarin candle-nya candle bullish ya. Volumenya juga lumayan di atas rata-rata. Kalau mau spec buy boleh karena dia sideways kita masih ada peluang untuk tektokan. Nah, sideway-nya mendingan buy on weakness saja ya. Kalau misalnya teman-teman mau spec buy, mendingan buy on weakness saja di area support 348 ataupun 340. Kalau breakdown mungkin bisa exit dulu. Nanti baru entry lagi di area lebih bawah kalau dia breakdown. Tapi kalau besok dia breakout, maka ini cukup menarik juga. Artinya dia berpeluang untuk ke resist 384. Jadi kalau yang mau spec buy SAME ini boleh ya, buy on weakness aja, atau gunakan time frame yang lebih kecil lagi juga boleh. Jadi kita tuh di sini bisa multi time frame sampai 1 menit. Nah, untuk cari titik entry atau mau melihat ke time frame yang lebih kecil, kita bisa lihat di time frame hourly atau bahkan sampai 5 menit. Kalau lihat di sini, ini ada supportnya tuh 350 ya, 348. Jadi liatin di sini nih, kalau 350-nya dia mantul, maka spek buy di sana. Atau dia mantulnya di 348, maka spek buy-nya di sana. Jadi pastikan dia mantul dulu ya. Sama penggunaannya di time frame berapapun, mau di 5 menit, mau di 1 menit, mau di weekly, ataupun di monthly, semuanya sama. Begitu ada momentum, candle higher high, itu menarik. Tuh ya, momentumnya bagus, semakin meningkat, maka dia menarik. Ini masih oke, walaupun masih melemah, artinya dia akan menguji support dulu, kalau mantul boleh spec buy si SAME-nya ini ya. SAME, menggunakan chart GD. Kalau chart GD, siang entry-nya ketika dia muncul titik hijau, terutama di area support itu menarik. Nah ini kelihatannya kalau SAME itu nih ada garis-garisnya ya, dia sifatnya lebih simple sih daripada garis win. Cuma informasinya ya berarti hanya sedikit aja, nggak sebanyak si chart win ataupun MSF. Ini supportnya ada di 316, 318, resistnya di 384, 390, bahkan sampai 406. Bisa juga dia sideways-nya di area sini nih. Lumayan gede ya range-nya. Jadi dia di pertengahan. Sehingga kalau teman-teman buy on weakness lebih aman. Paling nggak di tengah-tengah lah dari area sideways-nya. Lebih bagus lagi kalau entry-nya tuh di area support sini. Nah, ini justru harusnya udah saatnya mau SOS. Buat yang udah punya, nanti pantau di area resist 384, 390. Kalau dia nggak bisa breakout, maka SOS dulu aja. Atau taking profit at least separuh lah. Yang belum punya, maka buy on
weakness. Candlenya bagus ya. Kalau titik hijaunya sih udah dari 3 candle lalu. Candlenya sih masih oke, masih berwarna hijau. Oke, kita lanjut ke CYBR nih karena masih baru. Ini belum bisa dianalisa nih, karena belum ada datanya. Tapi kita bisa coba menggunakan time frame yang lebih kecil, CYBR hourly. Untuk GD mungkin nggak bisa digunakan lah ya. Trennya sih masih menurun. Momentum momentum ada perbaikan. Sini ada perbaikan sih, tapi sideway aja ya di area-area situ. Kita coba lihat trennya sih masih turun. Ini berapa nih ya? 185, 179 ya, itu supportnya. Ini ada angkanya nih. Nah, kalau jebol lagi, maka akan lanjut turun lagi. Berarti dia masih bikin tangga ke bawah. Yang udah punya, eh, yang udah punya ya watch out di area support. Kalau dia breakdown, maka akan lanjut lagi ke bawah ya. Yang belum punya, mending skip aja dulu, cari saham lain yang lebih menarik. Hari ini banyak banget loh saham yang naik, jadi jangan incar saham-saham yang tidak menentu ya. Kita cari saham yang sudah ada momentumnya, momentum warna biru dan bagus dan oke, sehingga kita bisa cuan. Kalau yang ini kan masih belum jelas mau kemana, belum ada momentum, jadi kita skip aja dulu. Tapi kalau udah punya, maka jangan lupa ya untuk batasi resiko di area supportnya itu. Kita lanjut ke MBMA. Ini menarik, tapi volumenya agak kurang ya. MBMA. MBMA supportnya hmm, di 750 dan 740 di garis lainnya ya. Kita buletin ke bawah aja. 740 dan 7 dan 750. Momentumnya sih ada. Jadi mudah-mudahan dia bertahan nih. Kalau dia bertahan di atas itu maka masih menarik. Tapi kalau breakdown jadinya agak kurang oke ya. Jadi batasi di sini. Kalau mau spek buy boleh-boleh aja. Atur money management dan jangan lupa pasang stop loss-nya ya. Maksimal nih kalau mau kasih toleransi di support yang 735 nih. Ini barangkali kan dia mau sideways di sebelah sini ya. Nah, batasi di 735, kalau closing di bawah itu maka exit dulu. Kalau mau spek buy boleh-boleh aja, ingat batasi resiko. Atau mau tunggu dia breakout itu juga boleh. Di area breakout-nya ya. Menggunakan chart GD, candlenya sih masih hijau. Tuh, ini ada supportnya yaitu 715. Kalau dia breakdown lagi di bawah 715, mungkin exit dulu. Atau lebih aman sih yang di atas nih, yang 735 ya. Ini boleh teman-teman pilih atau mau diatur antriannya misalnya 735 sampai 715 itu area buy. Begitu dia close di bawah 715 maka exit dulu. Gitu ya. Ini masih cukup menarik tapi agak high risk nih karena baru masih saham IPO kan, masih baru. Kalau saham IPO yang bagus tuh PGEO ya. Kemarin udah dibahas di YouTube yang kemarin. Kita lanjut ke BBRI. BBRI sih nggak usah pakai GD ya, kita pakai MSF aja dan STX dan foreign flow. BBRI momentumnya masih berupa titik pink, jadi dia masih sideways, tapi Big Bang ini masih oke sih, masih menarik ya menurutku. Mau buy on weakness boleh di area-area support tentunya di 5450, 5350, mau titip sendal di 5525 itu juga boleh. Jadi cicil di area-area supportnya. Nanti begitu mantul maka bisa SOS. Ini masih sideways sih. Area sideways-nya cukup besar. Yaitu di sebelah sini ya. Nah, kita kotakin sesuai dengan garis-garisnya. Jadi cari area support terdekat ketika dia mantul dan area resist terdekat ketika dia kejedot. Tuh, 5450 sampai 5750 di area situ sideway-nya. Jadi beli aja di dekat-dekat area support. Kalau jebol support maka cicil lagi, jebol support cicil lagi. Biasanya BBRI sih nggak perlu khawatir. Untuk long term ini masih bagus. Kita lihat MSF-nya ya.
Kemarin tuh sempat ke area oversold, ini lagi naik. Jadi mudah-mudahan dia akan mantul dulu. Kalau misalnya ada masuk lagi ke oversold, itu boleh lagi teman-teman untuk incar. Jadi kalau Big Bang, biasanya saya suka banget menggunakan MSF ini karena dia ada stokastiknya. Kita bisa lihat dia overbought. Overbought di area sini nih. Di area sini tuh. Di sini oversold. Nah, jadi kalau masuk ke area overbought, biasanya saya mulai cicil jual. Tapi kalau begitu masuk ke area oversold, saya mulai cicil beli. Jadi begitu ya. Ini masih oke. Foreign flow-nya sih udah mulai outflow nih. Jadi jangan agresif dulu untuk si BBRI. Incarnya tuh mendingan tunggu aja sabar. Memang pergerakannya dia nggak banyak ya. Kita nggak bisa tradingin setiap hari untuk saham-saham Big Bang seperti ini. Paling sebulan hanya 1-2 kali atau beberapa kali aja. Ini support 5375 di paling bawah. Kalau breakdown mungkin jangan cicil dulu. Cicilnya di MA 200-nya aja. Kalau breakdown ya, kalau breakdown jangan terlalu buru-buru untuk average. Kita tunggunya di MA 200 lebih menarik lagi. Di 5100 tuh ada support lagi. Kalau breakdown, kalau nggak breakdown ya udah berarti di area 5450 ini aja ya, 5450 sampai 5350. Kita lanjut ke Pegas. Ini Pegas. Oke, kita lihat momentumnya untuk si Pegas ini agak melemah ya, tapi dia masih di dalam channel up. Support di 1420, jadi selama dia di atas 1420 ini sebenarnya masih oke. Buat yang mau spek buy, maka pantau dulu di 1420-nya. Kalau dia bisa mantul, maka boleh spek buy. Tapi kalau dia tidak mantul, maka jangan ya. Ini sih udah mulai candle doji, jadi mudah-mudahan sudah tertahan pergerakan penurunannya. Mudah-mudahan bisa segera mantul. Nah, biasanya kalau udah begini, saya bantu dengan cek di time frame kecil lagi. Kalau misalnya di time frame kecilnya, dia mulai ada peningkatan momentum juga, maka boleh ya untuk spek buy. Kalau di time frame hourly juga masih sideways sih. Jadi ditunggu aja kalau dia mulai bikin higher high, candlenya dia mulai breakout dari candle hari ini. Hari ini di berapa nih? 1470. Candle kemarin aja deh di 1475 ya. Jadi kalau dia breakout dari 1475 ini baru boleh spek buy dengan potensi dia akan uji resist yang kemarin lagi bahkan di MA 200 di 1530. Nah, jadi pastikan dia breakout dulu baru spekulatif buy kalau baru mau entry. Tapi kalau udah punya maka tinggal pasang trailing stop aja. Momentumnya sih masih ada walaupun agak melemah ya. Makanya dia terkoreksi sebentar. Selama di atas 1420 masih oke. Kita coba lihat menggunakan chart GD. Kalau dari GD-nya udah ada sinyal exit sejak candle yang di sini. Karena sinyal entry-nya itu di titik hijau, exit-nya di titik merah ya. Candle-nya masih hitam, jadi belum ada sinyal untuk entry. Biasanya sinyal entry-nya di candle orange dan titik hijau. Candle orange itu sifatnya spekulatif buy. Oke, jadi yang mau spek buy boleh. Ingat ya, tadi strategi seperti itu. Kita lanjut ke deal. Deal ini menarik sebetulnya. Dari kemarin saya udah sempat melihat. Karena apa? Karena kemarin dia breakout ya, candlenya lumayan. Sayangnya kemarin volumenya sih masih belum di atas rata-rata, belum di atas volume rata-ratanya. Nah, ini momentumnya sudah mulai membaik, candle mulai higher high, jadi mudah-mudahan dia akan ke atas dulu nih. Walaupun hanya dead cat bounce ya, lumayan ya kalau kita incer hanya untuk bottom fishing dan kita untuk fast trading aja. Resist selanjutnya di ini ada nih keterangan resistnya di kita buletin ya 226, 232, 240. Dengan supportnya tentu di low hari ini 214 dan di 210. Selama dia di atas 210 masih oke. Biasanya kalau momentumnya masih merah ada potensi dua antara dia akan sampai ke resist habis itu dia akan bergerak sideways. Jadi bisa aja misalnya dia ke resist ini gitu ya.
Nah, terus dia mau bergerak begini dulu, atau dia mau langsung tembus dan semakin oke. Jadi kita harus masih pantau pergerakannya terus. Jadi ini menarik ya sebenarnya si deal ini. Yang mau spec buy boleh-boleh aja. Minimal entry di area VWAP ya. VWAP-nya juga nggak jauh-jauh banget. Spec buy aja boleh. Titip sendal dulu, jangan gede-gede. Atau buy on weakness di deket support 210. Support selanjutnya tentu di low yang sini, yaitu di 198. Satu berapa nih? 194. Coba kita lihat pakai chart ini. 198 ya supportnya. Tuh. Jadi support yang paling bawah itu ada 198. Ini support 210 dan resistnya tadi udah saya mention. Ini oke, menarik kok si deal ini ya. Boleh spec buy. Kalau menggunakan chart GD, spec buy-nya itu udah dari kemarin. Nah, jadi happy cuan kalau misalnya ada yang udah spec buy dari kemarin, hold aja dulu, masih oke, candle-nya masih higher high. Mudah-mudahan ke resist ini ya, 230. Nanti dipantau lagi 230-nya bisa lewat apa enggak. Kalau lewat, maka tetap hold aja. Yang kalau nggak lewat, maka berarti dia akan ke bawah dulu. Jangan lupa untuk taking profit sebagian. Oke, ini jadi oke. Candle-nya juga udah mulai orange, sudah mulai bagus. Kita lanjut ke PTBA. PTBA, kemarin kan saya ada mention ya, ada bahas. Ini masih menarik, momentumnya masih ada, walaupun nggak menguat banget. Kalau bagus itu seperti ini nih, tuh. Momentumnya sangat tinggi sekali. Kalau ini nggak, agak datar-datar ya. Tapi selama dia di atas 2895 ini masih oke. Jadi di hold aja. Mudah-mudahan besok bisa candle hijau ya. Nah, coba kita lihat menggunakan chart GD. Ini masih oke. Tadi supportnya udah saya kasih tahu ya. 2895 itu masih bagus. Menggunakan chart GD, candlenya juga masih candle hijau. Kalau di sini supportnya secara horizontal yaitu 2910 dan 2840. Selama dia di atas 2840 ini sebenarnya terutama selama dia di atas 2910 ini masih oke, masih kuat. Coba kita cek di hourly deh. Cek hourly, hourly-nya sih momentumnya juga masih melemah ya. Kita harus pantau lagi besok apakah dia akan menguat atau enggak. Ini momentumnya kalau di hourly kelihatan juga nih. Dia masih melemah. Yang penting candle-nya, walaupun dia candle merah, yang penting selama dia masih membentuk tangga ke atas, ini masih oke ya. Tuh. Jadi hold aja dulu untuk si PTBA. Kita lanjut ke Seger. Seger juga sebetulnya kemarin sudah dibahas. Dia masih bagus, sayangnya sudah bukan titik entry lagi. Jadi kalau yang baru mau entry, ini sudah high risk sekali ya. Jaraknya sudah jauh sekali dari area support. Yang masih punya, maka tinggal pasang trailing stop aja. Cara pasang trailing stopnya adalah seperti yang kemarin saya ada bilang, yaitu menggunakan low dari candle kemarin. Bisa low satu candle kemarin atau low dua candle kemarin. Jadi di sini TS-nya low hari ini 14.20 atau di low candle kemarin ya. Tuh, itu bisa pasang TS di sana. Kalau yang modalnya jauh lebih bawah lagi, bisa pasang TS lebih jauh lagi, yaitu di sini, di garis win line 12.30. Jadi ada 3 pilihan untuk memasang trailing stop, disesuaikan dengan average buy-nya teman-teman. Jadi kalau belinya di atas ya jangan pasang trailing stopnya terlalu jauh ya. Kalau terlalu jauh nanti jadi dari cuan malah jadi rugi. Pokoknya pastikan teman-teman tetap cuan. Yang penting pasang TS-nya harus tetap cuan. Jadi sesuaikan TS-nya masing-masing. Ini masih bagus, volume masih meningkat, momentum masih meningkat. Hold aja ya. Yang untuk mau entry, saya nggak saranin. Mendingan cari saham lain yang baru mau jalan lagi. Kita lanjut ke Goto. Nah, si Goto momentumnya menguat nih, membaik. Karena dia berwarna merah tua dan semakin mengecil. Ini bisa spec buy ya. Dengan style tadinya tentu dengan cara bottom fishing. Jadi seperti di sebelah sini, ketika momentumnya menguat, sebelah sini tuh menjadi merah tua dan semakin mengecil. Ini juga ya.
Tapi tetap disarankan buy on weakness minimal di dekat area VWAP-nya. VWAP-nya itu di 89, hari ini closing di 91, jadi agak lebih tinggi ya, hanya beberapa tick sih. Dengan support, jadi kalau mau buy on weakness, boleh dekat-dekat 89, atau buy on weakness-nya pakai hourly, jadi cari support di hourly itu juga boleh. Ini lagi uji resist di 91, kalau dia break lagi, maka dia akan berpotensi ke 98 atau 103. Itu juga bisa. Coba kita lihat menggunakan hourly ya. Tuh, nih kalau yang chart GD juga mulai muncul titik hijau dan candlenya orange. Tapi biasa disarankan tetap buy on weakness. Kita gunakan candle hourly-nya coba ya. Foto hourly. Nah, candle hourly. Ini di sini tuh, ketika ada momentum ya, takutnya hanya begini aja. Di sini juga sempat muncul momentum, tapi akhirnya kembali ke bawah. Support 88 tuh, atau teman-teman besok mau menunggu dulu ketika dia break dari high hari ini, baru spekulatif buy itu boleh juga. Momentumnya sih masih menguat, jadi mudah-mudahan bisa lanjut terus ke 98 sampai 103. HKHQ itu HKHQ sih masih oke ya. Biasa saya gunakan HKHQ ini untuk melihat berapa banyak sih orang yang HK atau beli dan berapa banyak yang buang barang atau haki. Buang barang itu yang merah-merah, yang membeli atau akumulasi atau beli itu yang hijau-hijau. Rata-ratanya itu yang garis hitam. Jadi kalau misalnya merah-merah merah-merah dia akan semakin menurun dan artinya itu sudah pada jualan. Jadi teman-teman bisa ikutan jualan juga ya. Ini oke, tadi spek buy dan buy on weakness aja sih gotonya. Kalau nggak mau saham yang high risk, maka cari aja saham yang lain yang sudah ada momentum biru di daily-nya. Ini belum ya, dia masih hanya bottom fishing aja. Bottom fishing nggak selalu berhasil ya. Bisa aja gagal, tapi kalau teman-teman disiplin, maka sebenarnya it's okay untuk mengincar saham-saham di bottom fishing, karena rewardnya jauh lebih besar. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu Kija. Ija, momentumnya masih titik pink, artinya sideway. Mudah-mudahan sih sideway-nya di area sini ya. Kalau mau spek buy boleh. 147, 145 itu support, bahkan sampai 141 nih. MA200 141. Dengan resist 164, 170. Nah, tapi momentumnya belum ada. Kalau dia sampai breakout juga, jadinya nggak bagus ya. Artinya dia lagi bikin fase ke bawah nih. Takutnya dia mau begini, terus dia sideway, habis itu dia jebol, artinya dia melanjutkan penurunannya ke bawah. Nih, kalau jebol. Tuh. Jadi, wait and see dulu boleh. Wait and see aja dulu, dia mantul apa enggak. Kalau mantul baru spekulatif. Tapi kalau tidak mantul, maka hindari dulu ya untuk si Kija ini. Dia support 147, 145, 141. Ingat, MA200. Kalau closing di bawah MA200 berarti udah tidak oke. Apalagi kalau sudah mulai ada momentum berwarna merah. Hindari ya. Kalau mantul boleh spek buy. Nah, ini kita gunakan chart GD. Kita lihat dia bergerak di dalam dua garis ya, artinya dia lagi sideway. Ini ada support juga sebetulnya di 151. Mudah-mudahan bisa mantul. Kalau dia udah mantul, maka boleh spek buy. Jadi tektokan aja, karena sideway-nya berarti segini ya. Kita bisa buy on support, sell on resist. Jangan pas-pasan ya. Ini walaupun ada resist 170, kita boleh jual sebelum 170-nya itu. Karena takutnya kayak gini nih, dia cuma bikin jarum, habis itu turun kembali ke bawah. Untuk buy, spekulatif buy, mendingan tunggu dulu sampai minimal ada titik hijau ya, atau candle orange, baru spekulatif. Artinya biasanya ini kalau udah mantul, baru dia muncul spekulatif buy. Ini support selanjutnya di 143 dan 137. Nah, jauh banget. Jadi mendingan gunakan support terdekat aja, pastikan dia mantul, baru spekulatif. Kalau nggak mantul, jangan ya. Kita lanjut ke AMMN. Ini mah sama kayak Seger, masih hold keras.
Yang udah punya tinggal hold aja, pasang trailing stop. Dan cara pasang trailing stopnya udah saya share seperti di Seger ya. Tergantung dengan modalnya masing-masing. Kalau misalnya modalnya lumayan deket, maka bisa pasang trailing stop di bawah di low hari ini, yaitu 4250. Kalau misalnya modalnya lebih di bawah lagi, bisa pasang di low candle kemarin untuk trailing stopnya. Atau bahkan boleh banget pasang di garis win line. Win line ini ini sih angkanya 3699, tapi teman-teman buletin ya sesuai dengan fraksinya. Karena kalau dia masih closing di atas garis win line ini masih bagus, artinya tinggal digiring aja. Mau kemana? Terserah. Kita jangan pasang taking profit, kita pasangnya itu trailing stop ya. Jadi digiring terus. Kalau yang baru mau masuk maka ini agak bahaya karena risknya udah jauh banget. Sebaiknya incar saham-saham lain yang belum jauh begitu ya. Ini candle menggunakan GD juga masih hijau semua, di hold aja. Ini strong up banget candlenya, candle higher high semua, kecuali satu yang di sini ya, sempat kena kena prank. Ini juga sempat kena prank. Jadi makanya saya bilang kalau yang modalnya udah masih agak bawah, boleh pasang trailing stopnya 2 candle ke belakang, karena suka ngeprank kayak begitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi AMMN jangan ya kalau baru mau entry udah very dangerous banget. Nanti kalau nyangkut bahaya. Fire. Ini nggak liquid. Rata-rata transaksi masih di bawah 1 miliar. Transaksi hari ini juga di bawah 1 miliar. Tapi lumayan menarik sih ini ya. Volumenya mulai menguat. Momentum mulai menguat. Kalau dia breakout dari 74 mungkin boleh. Kalau misalnya dia udah mulai closing di atas 74, volumenya sudah mulai semakin menanjak, ini cukup menarik sih. Kalau dia mulai jadi 1 miliar ke atas, 2 miliar ke atas, ini semakin menarik ya. Karena artinya mudah-mudahan cukup serius. Kalau mau spec buy, maka jangan lupa sesuaikan dengan bid offernya. Jadi untuk entry jangan gede-gede. Supaya kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa haki langsung kabur. Jadi jangan banyak-banyak melebihi bid dan offer yang tersedia, oke? Support di 63, resist 74, 79, 83, 88. GD-nya juga menarik, masih candle hijau, itu support-supportnya ya. Ada di 67, 74, 75, resist 74, 75, support 66, dan 60. Coba kita cek hak kaki. Nih, saya kasih hak kakinya deh. Tuh, ada spike ya. Tinggal menunggu konfirmasi breakout lagi. Ini soalnya masih merah-merah. Kalau udah hijau, 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 nah itu lebih serius. Kalau ini mungkin belum serius-serius banget. Ya, masih belum serius-serius banget. Makanya kita perlu likuiditas. Kalau misalnya dia likuiditasnya udah cukup besar, itu menunjukkan salah satunya menunjukkan bahwa dia cukup serius. Kalau cuma menggunakan modal kecil, dia bisa kabur kapan aja. Kalau modalnya udah gede, otomatis dia pasti ngarepin cuannya yang lebih gede juga ya. Naiknya juga lebih serius. Gitu. Dia pasti mengharapkan cuannya lebih gede juga kalau modalnya gede. Oke, kita lanjut ke CPRU. Ini kemarin ada saya bahas juga ya, tapi dia open gap up. Closingnya di bawah. Kita cek pakai hak kaki. CPRU. Oke. Iya, ini begitu open gap up langsung digebyur. Ya, begitulah. Karena dia sahamnya saham high risk ya. Kemarin udah saya mention juga, ini sangat high risk sekali. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang baru belajar trading, mendingan jangan di saham-saham yang seperti ini. Kayak Cepro, terus apa lagi tuh. Kemarin saham-saham yang high risk, Hoki itu juga high risk banget. Dan lain-lain ya. Kayak Kars, itu Dewa, itu juga high risk. Untuk Cepro ini, mungkin kalau mau spek buy nanti lihat-lihat di area sini nih di 5554 mungkin kalau kita cek time frame kecilnya dia mulai mantul. Nah, itu baru menarik lagi. Soalnya hari ini yang di sini tuh banyak sekali buangannya ya.
Dia open gap up langsung diguyur ke bawah. Coba kita lihat tuh. Sini ada spike, dia naik. Sebelah sini udah mulai tuh kelihatan guyurannya banyak. Dan ini masih terus menurun. Mendingan tunggu aja dulu ya. Yang mau spek buy nanti aja. Skip dulu aja si Cepro ini nanti di 5554 ya. Kalau mantul baru spek buy lagi. Oke, kita lanjut BNII. BNII. GD Cepro-nya ya percuma sih lihat GD ya. Kalau misalnya saham-saham yang high risk kayak begini, kalau soalnya chart GD itu kan untuk kita following the trend. Kalau chartnya belum serius begitu, kita nggak bisa following the trend, hanya untuk fast trading aja. Jadi kalau misalnya fast trading, sebaiknya sih pakainya tuh chart Hakaki. Karena memang Hakaki di 5 menit kita bisa ngeliat berapa banyak yang buang barang, berapa banyak yang beli. Jadi lebih enak pakai itu. Dan bisa digunakan di time frame kecil, kita kelihatan time frame kecilnya ya, berapa banyak yang HK, berapa banyak yang Haki. Kalau GD hanya untuk, sebaiknya lebih cocok untuk yang swing. BNI coba kita cek ya, BNI, GD, BNI, GD, BNI. BNI ini juga nggak liquid, jadi high risk, baik si Fire, Cepro, ataupun BNI, Kija juga high risk ya. Jadi harus hati-hati. BNII tidak liquid, rata-rata transaksi masih di bawah 1 miliar. Hari ini sih cukup besar, transaksinya di 3,88. Mudah-mudahan sih bisa lanjut. Tapi dia masih menguji resist nih, 292. Momentumnya belum ada, volumenya sih hari ini lumayan. Kalau dia lanjut, dia breakout, berarti dia akan menguji ke 305. Sebentar, kita lihat. Pakai chart GD. Oh, chart GD garisnya di 306. Oke. Jadi ada dua potensi ya selama dia belum ada momentum karena dia masih berupa titik pink, bisa aja dia akan sideway. Kalau sideway berarti potensinya segini di 276, 292 itu area sideway-nya sehingga kita bisa untuk tektokan. Kalau misalnya dia break lagi, yang mau buy on breakout boleh tapi hanya untuk fast trading dulu ya karena ini sahamnya nggak begitu liquid dan ini high risk banget dengan resist di 306. Candle-nya menarik. Nah, untuk chart GD ini juga sebenarnya sudah muncul titik hijaunya. Jadi berpotensi mudah-mudahan akan lanjut lagi karena volumenya lumayan nih. Hari ini candle-candle bullish dengan volume yang luar biasa. Tapi saham high risk tidak liquid, biasa dia hanya untuk fast trading aja. Yang tidak bisa fast trading maka skip aja ya. Cari saham yang lebih kalem-kalem gerakannya. Resist 306, 312 bisa juga menggunakan time frame kecil. Biasanya kalau saham-saham high risk pakai HK-HKI. BNII. Ini yang di request BNI kan, bukan BBNI kan ya. Salah kode, salah nasib nih. Tuh. HK-HKI. HK-HKI sih menarik ya, hijau. Ini volume spike, bukan volume spike, frekuensi spike. Jadi FQ itu adalah indikator frekuensi analyzer. Dia bukan sebagai sinyal beli ataupun sinyal jual, hanya sebagai informasi bahwa ada transaksi besar di situ. Jadi bisa dua ya, antara dia distribusi atau akumulasi. Nah, di sini. Begitu dia breakout, itu konfirmasi bahwa dia akumulasi dan ingin naikin harga. Ini cukup menarik, kita masuk ke yang lebih kecil aja. Untuk 5 menitnya, kita bisa lihat ini ada spike, harga dinaikkan, dan ada yang haki. Sementara grafiknya sih masih agak menurun ya. Mudah-mudahan lanjut lagi kalau dia breakout, misalnya ada yang mau ikutan, maka boleh. Seperti yang tadi udah saya mention, jadi buy on breakout, tapi hanya untuk fast trading aja. Ingat ya, yang tidak bisa fast trading, tidak bisa pantau, maka sebaiknya skip aja, cari saham lain yang lebih kalem.
Oke, itu saham ke-15. Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas, boleh ya drop pertanyaan di kolom komentar bawah atau kita bisa ngobrol-ngobrol di Telegram ataupun Instagram. Silakan, tapi kalau Instagram ataupun di YouTube ini agak slow respon. Yang paling fast respon itu di Telegram karena setiap hari saya memang mantau Telegram. Saya trading pakai Chartwin, jadinya pakai Telegram. Sehingga teman-teman kalau mau ngobrol sama saya, mau nanya-nanya, jangan lupa tag nama saya ya. Nanti akan saya respon lebih cepat di sana. Thank you buat teman-teman yang udah setia di sini. Semoga teman-teman cuan, semoga teman-teman selalu sehat. Jangan lupa subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. See you di next video. Thank you. Bye-bye.